Kita lemah di luar Tuhan, teman-teman. Kita seringkali takut apabila kita merasa sendiri menghadapi tantangan-tantangan di hadapan kita. Di hadapan kita sebentar lagi kita akan menghadapi tantangan ulangan kenaikan kelas. Kiranya Tuhan memampukan kita, dan marilah dalam ibadah ini kita naikkan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya tiada terukur, besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amatlah hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga cemerlang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Mari teman-teman kita membaca Mazmur dari Mazmur 34 ayat 2-5. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Memuliakanlah nama Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Mari teman-teman kita membaca Mazmur dari Mazmur 34 ayat 2-5. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Memuliakanlah nama Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Mari kita memuji Tuhan. Hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat
Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, sabdamu kami nantikan, dan tolonglah kami dengan roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti akan kebenaran sabdamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan merenungkan tentang sebuah tema, yaitu menjadi orang berilmu. Menjadi orang berilmu. Keberhasilan dan kesuksesan merupakan dambaan setiap orang. Setiap orang pasti ingin hidupnya berhasil, sukses. Baik dalam hal ujian, ataukah mendapatkan nilai yang terbaik, dan kemudian juga di dalam masa depan mengalami kesuksesan, keberhasilan. Itu merupakan dambaan dari setiap orang. Akan tetapi bagaimana caranya? Ada orang yang mengatakan harus dengan bekerja keras, dengan belajar dan belajar dan belajar secara tekun. Atau juga ada orang yang mengatakan harus dengan memiliki kepintaran, wawasan yang baik secara akademis, baru orang akan berhasil. Pertanyaannya adalah, apakah cukup dengan bekerja keras, belajar dengan keras, ataupun juga dengan akademik, wawasan kita, pengetahuan kita, itu cukup membuat kita menjadi orang yang berhasil dan sukses? Apakah itu semua cukup? Saat ini kita akan merenungkan dari satu tokoh yang juga hidup dalam berhasil atau sukses. Orang tersebut yang bernama Daniel. Daniel adalah seorang Israel yang dibuang ke Babel, dibawa ke pembuangan. Ketika Israel, Yerusalem ditaklukkan oleh bangsa Babel, maka Daniel beserta dengan kawan-kawannya dibawa ke pembuangan. Ada orang-orang tertentu yang dipilih untuk dapat bekerja di istana. Tentu orang tersebut harus sehat, kuat, dan memiliki pengetahuan yang bagus. Daniel salah satunya yang terpilih untuk dapat bekerja di istana. Daniel dipilih sebagai orang yang dapat memberikan sebuah saran, masukan kepada Raja Nebukadnezar. Suatu kali Raja Nebukadnezar bermimpi. Dia bermimpi melihat ada satu pohon yang sangat besar. Pohon itu mencapai ke langit. Dan kemudian dari pohon itu dia bisa melihat ke semua kerajaan-kerajaan. Dia bisa melihat sampai ke seluruh bumi. Karena pohon itu begitu besar, maka segala burung dapat bersarang di pohon itu, dan banyak binatang-binatang berteduh di pohon tersebut. Namun selain Raja Nebukadnezar di dalam sebuah mimpinya melihat ada satu pohon yang sangat besar, kemudian datanglah utusan Tuhan menebang pohon itu. Sehingga pohon itu tumbang dan yang tertinggal hanya tunggul pohonnya saja. Dan si tunggul pohon itu kemudian dia masih bisa bertahan hidup karena ada tetesan embun. Nah, ketika Raja Nebukadnezar memimpikan hal tersebut, dia bingung apakah artinya. Nebukadnezar tentunya raja, dia dapat memanggil semua orang-orang pintar, semua orang yang bisa menafsirkan mimpi, tapi belum ada yang dapat menafsirkannya. Kemudian raja teringatlah kepada seorang yang bernama Daniel. Daniel di Babel mendapatkan nama lain, yaitu Belsasar. Dan kemudian dipanggillah Daniel. Ketika Daniel mendapat undangan untuk menafsirkan mimpi tersebut, Daniel tentu, apakah hanya dengan berusaha Daniel bisa menerjemahkan mimpi tersebut? Tentu tidak. Daniel menyadari bahwa saya akan mampu untuk menafsirkan mimpi itu hanya dengan pertolongan Tuhan. Daniel memohon pertolongan dari Tuhan. Ya, Daniel nama lainnya Belsasar. Daniel kemudian meminta hikmat dari Tuhan dan kemudian menafsirkan mimpi tersebut. Mimpi tersebut artinya bahwa pohon itu adalah
gambaran dari Raja Nebukadnezar itu sendiri. Daniel tahu nih, kalau saya mengatakan kejujuran, sejujurnya, bahwa pohon itu merupakan gambaran dari Raja Nebukadnezar itu sendiri dan gambaran dari kerajaannya. Dia memandang bahwa dirinya sebagai orang yang sangat hebat. Kalau dia mengatakan dia bisa melihat semua bangsa, artinya semua bangsa begitu mengagungkan, memuliakan kerajaan Babilonia. Kerajaan Babilonia dan Raja Nebukadnezar itu. Tetapi ketika raja itu menyombongkan diri, maka ada utusan Tuhan yang akan kemudian mengingatkan Raja Nebukadnezar, dan Raja Nebukadnezar kemudian pada suatu keadaan dia menjadi gila. Pada saat itu kita dapat melihat dua hal. Yang pertama, orang yang menyombongkan diri dapat saja diingatkan oleh Tuhan. Tanpa Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kamu bisa membanggakan dirimu atas segala pencapaianmu. Tetapi itu artinya sia-sia di dalam Tuhan. Kalau kamu menyadari bahwa apa yang kamu perbuat itu hanya usahamu sendiri. Gambaran yang kedua yang berbeda dengan itu adalah Daniel itu sendiri. Ketika Daniel mampu untuk menafsirkan mimpi itu, dia tahu tanpa Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi bukan berarti kemudian juga Daniel mengatakan, oh harus berdoa saja. Tidak. Seseorang yang menjadi salah satu penasihat raja, dia harus hidupnya baik. Dia harus berusaha hidup di dalam sebuah kesehatan yang baik. Harus dalam sebuah penampilan yang baik, usaha yang baik. Dan itu semua dibutuhkan. Daniel menyadari bahwa harus ada usaha mempertahankan dirinya dalam keadaan yang baik. Sehingga Daniel tahu bahwa usaha itu penting, kerja keras itu penting. Namun Daniel menyadari bahwa di balik itu, segala kepintaran, segala kecerdasan, segala keberhasilan datangnya dari Tuhan. Daniel tahu bahwa pertolongan Tuhan adalah yang utama. Dan kemudian ketika Daniel menyadari hal itu, ada sesuatu yang khas dari Daniel apa yang mau dia sampaikan, yaitu kejujuran. Daniel bisa saja menyampaikan pesan dari mimpi itu yang menyenangkan Raja Nebukadnezar. Tetapi apa yang Daniel sampaikan? Ya Raja, saya mau menyampaikan sesuatu yang harus secara jujur saya ungkapkan. Bahwa penglihatan di dalam mimpi itu adalah berbicara tentang Anda sendiri. Anda akan mengalami teguran dari Tuhan ketika Anda menyombongkan diri hidup berhasil tanpa Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dari kisah Daniel tersebut, ya, Daniel yang disebut dengan Belsasar, mengingatkan kita tentang bahwa keberhasilan, usaha, kepintaran tanpa Tuhan adalah nol. Jadi kerja keras harus, wawasan akademik harus kita punya, tetapi juga bahwa segala keberhasilan, kecerdasan itu sendiri datangnya dari Tuhan. Dan milikilah senantiasa karakter kejujuran. Karena kejujuran merupakan juga sebuah dasar yang akan mengokohkan apa yang kita capai. Tuhan dasar keberhasilan. Dan karakter kejujuran merupakan perekat yang semakin membuat orang menjadi berhasil dan baik. Tokoh yang berbicara mengenai kejujuran saat ini adalah siapa? Tokohnya adalah Bapak Ahok atau Bapak Basuki Cahayapurnama. Bapak Ahok dikenal sebagai pejabat Gubernur DKI Jakarta yang dikenal sebagai pejabat yang jujur. Dia tahu apa yang harus dia perjuangkan. Meskipun dengan menyampaikan kejujuran, banyak orang yang tidak suka kepadanya. Tetapi Bapak Ahok menyampaikan bahwa dengan kejujuran, saya akan mengupayakan melakukan yang terbaik untuk warga DKI Jakarta. Tentu menjadi orang jujur tidak gampang, tetapi itu merupakan sebuah dasar dari keberhasilan. Menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan tidak gampang. Menurut rekan-rekan, apakah hanya berdoa saja kita akan berhasil? Tentu kita akan berhasil.
Tapi apakah betul bahwa berdoa saja, tidak ada usaha, tidak ada kerja keras, orang akan berhasil? Tentu bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Berdoa harus, bekerja keras juga harus. Sehingga kepaduan antara bekerja keras, pengetahuan, mengandalkan Tuhan, kejujuran merupakan sebuah hal yang menjadi utuh di dalamnya. Memang ada begitu banyak godaan yang dapat hadir dalam kehidupan kita. Kita dapat tergoda mencontek, ataukah kita tergoda untuk hanya mengandalkan diri sendiri, atau mengatakan, ya sudahlah, saya mau santai sajalah, tenang, tidak ada soal yang sulit, semuanya gampang. Saya demikian bisa. Ada begitu banyak godaan, tantangan di dalam kita mempersiapkan ujian, atau pada saat ujian itu sendiri. Tapi usaha dan bergantung kepada Tuhan, kejujuran, itu merupakan sebuah hal yang menyatu, utuh, yang harus kita miliki. Itu sangat menopang di dalam keberhasilan dan kesuksesan. Saya punya satu buah sarung tangan. Lihat ya, dengan sarung tangan ini saya bisa pakai, dan dengan sarung tangan ini saya bisa mengangkat barang-barang. Saya bisa mengangkat Alkitab, dan saya juga bisa mengangkat meja ini secara sederhana ya, stand musik ini dengan dengan sarung tangan. Set. Oke. Dengan sarung tangan kita bisa berbuat banyak hal, kita bisa mengangkat banyak hal. Akan tetapi ketika sarung tangan ini saya lepas, apakah yang terjadi? Apakah sarung tangan ini bisa berbuat banyak hal? Tidak bisa. Sarung tangan ini menjadi kuat ketika ada kekuatan yang masuk di dalamnya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita ini seperti sarung tangan ini. Kita adalah sarung tangan Tuhan. Ketika ada kekuatan Tuhan yang hadir di dalam diri kita, maka kita dapat berhasil, dapat mencapai banyak hal. Tetapi ketika kekuatan dari Tuhan itu tidak kita miliki, maka kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita hanya sarung tangan di tangan Tuhan. Usaha, bekerja keras, wawasan itu penting. Tapi juga senantiasa milikilah bergantung kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan senantiasa hidup di dalam kejujuran, maka akan menjadikan diri kita berhasil, sukses. Tuhan kiranya menolong kita, senantiasa memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami hendak berdoa untuk siswa-siswi SMAK 2 Penabur Jakarta. Kami hendak berdoa ya Tuhan untuk persiapan di dalam ujian kenaikan kelas dan ujian akhir semester kelas 10 dan kelas 11. Tuhan yang memberikan di dalam kesehatan, pertolongan dan hikmat. Sehingga di dalam ujian kenaikan kelas ataupun ujian akhir semester dapat dilalui dengan hasil yang terbaik, dengan segala kemampuan yang terbaik. Tuhan juga yang memberkati orang tua ataupun juga kesehatan dari guru dan karyawan agar tetap dalam keadaan baik adanya Tuhan. Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk bangsa dan negara di tengah penanganan wabah COVID-19 dan proses vaksinasi sehingga wabah dapat segera berlalu. Kami juga Tuhan hendak berdoa Tuhan untuk SMAK 2 Penabur Jakarta tetap menjadi berkat meski di dalam segala situasi pandemi saat ini. Berkati kami ya Tuhan, siswa-siswi kelas 10 dan kelas 11 SMAK 2 Penabur Jakarta. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.